kita dan juga simpatisan ya kader-kader Partai Nasdem di Maluku yang ada di studiotribun.com, boleh kameranya menunjuk gitu ya, satu persatu para peserta yang sedang hadir di sini kita juga akan tengokkan nanti ya, dan melihat seperti apa obrolan kami bersama dengan kader-kader Partai Nasdem yang ada di Provinsi Maluku di studio Ngopi 04 tentunya. Kami juga membuka kesempatan kolom komentar. Baik, kita ke Pak Dani dulu. Pak Dani, mungkin dari kaum milenial yang pengen bergabung menjadi kader-kader salah satunya di Partai Nasdem ini, nanti boleh bertanya di kolom komentar. Baik, kita ke Pak Dani. Pak Dani, namanya sehat? Oke, Pak, boleh ngobrol kami di sini Tribuners juga ya, seperti apa sih pergerakan Partai Nasdem yang kader-kader yang ada di Provinsi Maluku setahun ini. Kalau kita mau flashback di 2022, banyak tuh ya pelantikan ketua DPD, ketua DPC, dan jalan-jalan nggak ya sebesar kemarin Bapak kalau kita mau melihat. Nah, seperti apa tuh Pak saat ini? Sebagai informasi, tidak terbuka, saya harus Nasdem Indonesia Baik, mungkin hal itu juga yang membuat publik menaruh kepercayaan hingga eksistensi Partai Nasdem di Indonesia dari 2011 hingga saat ini masih berkontestasi gitu ya Pak ya. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas saat ini di Provinsi Maluku?
banyak generasi yang bersifat apatis begitu ya terhadap politik dengan tidak memilih siapapun, tidak menggunakan hak pilihnya. Namun keberadaan Nasdem di Provinsi Maluku tentunya untuk menjalankan program edukasi agar sampai ke masyarakat menggunakan suara mereka itu dengan adil begitu. Oke, terkait dengan kalau melihat ya Pak ya dengan visinya Partai Nasdem secara nasional ya, yang kami catat di sini setidaknya yaitu kemudian kedaulatan ekonomi dan martabat kebudayaan itu sendiri. Implementasinya di Provinsi Maluku dengan kondisi kami di saat ini apakah itu sudah sejalan? Dua tadi yang disebutkan potensi kelautan dan juga kehutanan di Provinsi Maluku yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti itu ya. Nah, peran dari Nasdem sendiri untuk mengupayakan kedua potensi ini bisa dimanfaatkan sebaiknya itu apa ya kemudian telah menjalankan atau pernah diprogramkan di beberapa strategisnya. Ya,
Indonesia bisa menggunakan kemerdekaannya dalam berpendapat, dalam menyampaikan kritikan, dan itu tidak bisa dibatasi seperti itu. Yang membatasinya adalah Undang-Undang ITE seperti itu ya. Nah kalau kita mau melihat di kasus-kasus di Provinsi Maluku Pak, banyak anak muda, aktivis bahkan yang di penjara karena kebebasan berpendapat tadi. Bagaimana Bapak melihat kasus-kasus ini? Ya. Secara harfiah, kata merdeka, merdeka itu adalah melepaskan diri dari penjajahan. Itu harfiahnya demikian. Nah, ketika kita kolaborasi dalam kehidupan kemasyarakatan, maka kemerdekaan butuh kebebasan. Kebebasan bukan berarti bahwa kebebasan tanpa aturan. Kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan. Tapi kebebasan yang digariskan dengan norma-norma dan aturan. Kebebasan yang memang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bicara tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Sepanjang teman-teman dapat menyuarakan kepentingan mereka, menyuarakan suara untuk kepentingan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif, sah-sah saja. Baik, iya. Apakah dari Pak Dhani sendiri sebagai Ketua DPW ya dan juga kader-kader di Nasdem sejauh ini menutup dirikah dari kritikan misalnya terutama dari aktivis taruhlah para kalangan milenial Gen Z malah yang nanti akan jadi pemilih pemula di pemilu 2024 ini? Kritik di mata kami adalah sesuatu yang bisa merubah akan arah perjuangan partai. Dan kritik yang kami kehendaki adalah jangan kritik tanpa solusi, harus kritik ada solusi. Iya. Berarti yang mau datang kritik jangan lupa boyong sekalian solusinya begitu. Makanya ya Pak? itu, karena terkadang kritikan-kritikan itu yang oleh kami positive thinking terhadap keberadaan kritik, akan tetapi ada pesan-pesan. Pesan-pesan yang memang narasi-narasi kritikan itu sengaja untuk ya memancing keberadaan dan kekuasaan kami, memancing untuk keberadaan perkembangan kami dari sisi organisasi untuk bagaimana bisa merubah pola perilaku kami yang sesungguhnya kami dengan misi besar restorasi Indonesia. Restorasi adalah perubahan. Lalu kami ini untuk menghendaki perubahan itu kami sadari sungguh bahwa tidak bisa kami mengharapkan perubahan hanya ada pada masyarakat. Tapi perubahan itu awal pijakannya adalah dari kami pengurus Partai Nasdem. Dalam diri kami dulu baru kami menghendaki adanya perubahan di masyarakat untuk itu. Baik, ya. Bapak Ibu peserta boleh tepuk tangan dulu. Ya, baik yang baru tiba boleh mengambil tempat ya. Karena nanti kita akan ada di sesi ngobrol juga bersama dengan para kader dan juga simpatisan Partai Nasdem yang ada di studio tribunambon.com pada sore hari ini. Baik Pak, kita balik lagi dulu ke sudah ngobrol terkait dengan visi dan juga misinya Partai Nasdem di provinsi dan juga implementasinya di Provinsi Maluku. Lalu bagaimana dengan program strategis kalau yang tadi sudah disebutkan ada pengawalan yang ketat begitu ya daripada anggota legislatifnya dalam mengawal kepentingan-kepentingan rakyat, apalagi yang menjadi program strategis Partai Nasdem di Provinsi Maluku untuk diimplementasikan sejauh ini juga? Ya, program strategis Partai Nasdem ya tujuannya untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu sampai dengan hari ini tetap kami jalan. Akan tetapi bicara tentang strategis, goalnya yaitu bagaimana bisa menarik simpati masyarakat. Nah, strategis itu tidak bisa kami beberkan di publik. Oke. Iya. Strategi adalah konsumsi privasi partai untuk bagaimana caranya kita melakukan suatu gerakan-gerakan. Baik Pak. Ya, selain daripada menarik simpatisan publik seperti itu dalam hal pembangunan Provinsi Maluku di bidang apa saja? Sebenarnya bicara tentang menarik simpatisan publik, hal dasar yang kami kedepankan adalah bagaimana kami bisa berpola perilaku. Itu yang kami jaga. Iya, ya, itu yang kami jaga. Pola perilaku yang kami jaga. Nasdem itu dia kenal dengan attitude-nya. Nasdem itu dia kenal dengan kesopan santunannya. Nasdem itu dia kenal dengan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nasdem dikenal. Karena produk partai yang menjadi bahan untuk dijual kepada masyarakat itu adalah produk moral. Produk moral. Ya.
Sehingga kami meyakinkan masyarakat bahwa untuk melakukan suatu penghidupan yang layak, untuk melakukan suatu pembangunan yang baik, dasar pijaknya harus moral, itu tutnya. Manakala kita telah membangun begini begah katakanlah suatu daerah, tapi tidak diberingi dengan moral, sama aja. Iya. Betul. Moral itu yang menentukan masa depan bangsa. Yes. Saya sepakat dengan itu karena sebagai salah satu karakteristik yang harusnya ada di tubuh seorang pemimpin yaitu attitude dan juga moral yang tadi Bapak sampaikan begitu. Oke, Tribuners seperti yang kita tahu bahwa ini sudah menghitung bulan ya, kita akan menuju ke sebuah pesta demokrasi tentunya di Republik Indonesia dan insya Allah akan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, terutama juga yang ada di Provinsi Maluku. Kita mau melihat nih bagaimana sih target-target yang ingin dicapai di 2024 ini dari Partai Nasdem. Bicara tentang target dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024, ekspektasi, harapan dan target itu saya berpikir bahwa semua partai politik sama. Artinya mereka ingin menang, kami ingin menang, Nasdem pun juga ingin menang. Menang dalam artian bahwa memperoleh kursi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Sehingga sudah menjadi kewajiban secara hukum. Siapapun partai politiknya, pasti dia akan menyampaikan target yang sangat signifikan. Nasdem tidak mendahului kuasa Tuhan, tidak tidak beronani politik. Ya. Oke. Nggak ada onani politik dalam Partai Nasdem, nggak ada. Kami tidak beronani politik, tapi kami melakukan target itu sesuai dengan fakta kunjungan, fakta sosialisasi, kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan oleh kami dari awal pembentukan sampai dengan hari ini. Fakta-fakta itu kami dapat menerjemahkan hasilnya. Besok pemilu 24 itu kami akan meraih kursi sesuai dengan target yang kami tetapkan. Target yang kami tetapkan, saya kasih bocoran. Boleh? Ya, saya kasih bocoran, besok 24 itu untuk target perolehan kursi di Kota Ambon, DPRD Kota Ambon itu kami akan peroleh kursi sampai 7 kursi dan kami ketua DPR di sana. Wow. Semangat membara di studio tribunambon.com. Yang paling membanggakan hati saya selaku ketua umum itu apa itu? Selama ini saya akan melahirkan ada teman-teman kita wanita ya, orang Ambon bilang pahlawan wanita itu Christina Marta Tiahahu. Para Christina Marta Tiahahu akan lahir pada saat ini. Oke, nanti saya akan sebentar dulu. Ya. Dia lahir dari kandungan Partai Nasdem. Boleh tepuk tangan dulu. Nanti kami akan menyorot juga ya Christina muda yang ada di studio tribunambon.com, tentunya kader-kader Partai Nasdem ya Pak ya. Namun balik lagi nih ke target-target tadi. Kalau kita mau menghitung mundur, melihat mundur di pemilu 2019 ya, Partai Nasdem menang dengan Partai Nasdem meraup kemenangan yang menggembirakan seperti itu. Itu diperlihatkan dengan misalkan di Kabupaten Maluku Tengah yang memegang palu ya Pak Ketua DPRD. Ya. Kemudian juga misalkan di Buru juga ada 3 kursi di sana yang ditempati dan kabupaten-kabupaten lain begitu. Kalau di Kota Ambon targetnya adalah 7 kursi. Bagaimana dengan di 10 kabupaten kota lainnya? Yang jelasnya target kami sangat signifikan. Unsur pimpinan atau fraksi utuh itu paling minim. Iya. Karena ada dalam hal menetapkan target itu ada tujuan utama dan tujuan antara. Tujuan utama kami harus kami menduduki pimpinan DPR. Tujuan antara kami harus satu fraksi utuh. Oke. Itu namanya target, itu namanya tujuan. Namun dalam hal ini Nona Ajeng, bahwa bicara tentang potret Partai Nasdem dalam keberadaannya mengikuti pemilu 2019 kemarin kami memperoleh kursi sebanyak 39 kursi terbanyak. 39 kursi. Ya. Itu berarti bahwa hari ini kami akan melakukan peningkatan terhadap perolehan kursi itu. Saya sampaikan buat teman-teman kader bahwa ya
menjaga kemenangan itu jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan. Tadi saya baru mau tanya Pak, lebih sulit mana? Menjaga ataukah menambah kursi nih? Menjaga. Kalau dalam pertandingan tinju itu menjaga sabuk emas ya, jauh lebih sulit daripada meraih sabuk emas itu. Kita butuh energi di sana, butuh tenaga di sana, butuh semangat di sana, butuh kekompakan di sana, butuh persatuan di sana untuk menjaga kemenangan. Itu. Makanya slogan Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Itu. Bersatu berjuang menang. Oke, boleh diulangi, bersatu berjuang? Asik. Baik, Pak. Untuk mewujudkan ya impian target-target tadi, kita bisa menyatakan bahwa itu sebuah impian yang sangat luar biasa ya. Bagaimana strategis kemudian dilakukan internal Partai Nasdem sendiri? Ya, strateginya kayak saya sampaikan, Nona Ajeng, jangan terlalu panjang di Arkro. Saya bilang strategi untuk meraih kemenangan tidak bisa kami sampaikan dalam publik, untuk di muka hadapan publik. Ya. Akan tetapi bocoran sedikit, rajinlah lakukan kunjungan. Rajin melakukan kunjungan terhadap masyarakat. Ya. Berpola perilakulah yang baik dalam kehidupan masyarakat. Itu bocoran kecil. Karena terkadang teman-teman partai, ya, walaupun mereka tidak memakai baju, ketika mereka berpola perilaku di dalam masyarakat, baju partai maksudnya, mereka itu diidentikan dengan partai. Ketika ada kesalahan pasti mereka itu orang Nasdem, padahal nggak ada label-label Nasdem pada saat lakukan itu. Nah, itu tuh pola perilaku itu yang dijaga. Iya. Masyarakat berkeinginan ada suatu keharmonisan dalam hal berpola perilaku itu. Dan garda terdepannya adalah Partai Nasdem. Itu tujuannya untuk meraih simpati, meraih kesukaan dan kesayangan dari masyarakat kepada Partai Nasdem itu. Baik, oke Tribuners, kita mau menyapa para kader ya dan juga simpatisan yang ada di studio tribunambon.com pada sore hari ini. Mungkin kita dari kursi yang paling belakang deh. Oke, ada salah satu di antaranya yang boleh menjadi pembuka obrolannya bersama saya di sini. Boleh angkat tangan? Ada? Oke, ada. Baik, pertanyaannya yang pertama. Udah ada belum? Mic-nya boleh? Oke, ada. Oke, kita punya dengan abang siapa? Elisa Delima dari DPW Garda Pemuda Nasdem Provinsi Maluku. Oke. Panggilan L aja KKL. L ya? Ya. Oke, KKL ya? Siap. Oke, KKL pertama kali bergabung bersama Nasdem Maluku kapan tuh? 2013 jelang pemilu 2014. Baik, saat itu apa yang terbesit di benaknya KKL untuk saya harus bergabung nih bersama dengan Partai Nasdem? Iya, waktu itu kebetulan baru selesai proses selesai kuliah dan akhirnya menyatakan diri untuk bergabung dengan partai politik yang pertama kali saya ikuti dalam hidup ini dan mungkin yang terakhir juga adalah Partai Nasdem. Jadi ketika selesai berproses di dunia kemahasiswaan dalam juga organisasi kepemudaan, menjelang pemilu 2014 itu telah ingin bergabung dengan Partai Nasdem karena semangat restorasi Indonesia dan kemudian berproses sampai sekarang di Garda Pemuda Nasdem di bawah pimpinan Ketua Umum Kakak Prananda Surya Paloh, yang mana pada kegiatan apel siaga sebelum Rakernas Partai Nasdem 2022 kemarin kita seluruh Indonesia dikumpulkan dan Kakak Ketua Umum juga sudah memerintahkan kita Garda Pemuda Nasdem untuk menjadi ujung tombak Partai Nasdem dalam pemenangan pemilu 2024. Jadi kita sudah akan sama-sama juga dengan DPW Partai Nasdem Maluku untuk bersama-sama mewujudkan target-target itu. Apalagi kita ketahui bersama bahwa pemilih mayoritas 2024 adalah pemilih milenial alias Gen Z. Nah, disitulah peran Garda Pemuda Nasdem yang bersama-sama dengan DPW Partai Nasdem, insya Allah jika Tuhan berkehendak akan memenangkan pemilu 2024 di Maluku. Hey, cool. Ini karena salah satu yang tadi disebutkan adalah Partai Nasdem restorasi, semangat restorasi tadi ya, yang kemudian dilihat di percikan-percikannya sama generasi muda, salah satunya oleh KKL pada tahun 2013 saat itu, yang mana kita tahu bersama bahwa pemuda itu digadang-gadang sebagai agent of change begitu. Jadi di mana ada perubahan, di situ ada perjuangan dan juga keringat yang dicucurkan oleh pemuda-pemuda, dan itu diharapkan oleh pemuda yang ada di Provinsi Maluku, salah satunya sudah dijalankan oleh KKL. Boleh tepuk tangan.
Oke. Baik, ada lagi kader baru yang baru bergabung. Ada? Ada ya. Oke, mic-nya boleh? Mic-nya boleh? Iya. Kita punya di sayap kiri saya, Tribuners. Ada kader baru kita dengan siapa, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyala. Panggil aja Kak Kalin. Kaleni. Kalina. Kalina. Oke, Iya. Kalina. Kalina bergabung dengan Nasdem pada tahun berapa? 2023 atau 2022? 2023 sekarang. 2023 ya. Sebelumnya pernah bergabung di partai lain? Saya belum pernah di bidang politik belum pernah. Memang 2009 pernah ditawarin tapi belum berminat. Oke. Ya. Apa yang kemudian membuat Kak Lina itu pengen berpolitik begitu? Awalnya jujur aja ya. Ini ada ajakan dari teman. Kebetulan teman-teman itu pada kenal semua. Jadi ada 3 partai yang meminang. Akhirnya kecantol sama Nasdem Maluku ya. Oke. Iya, saya lebih ke Nasdem karena saya orang nasionalisme. Saya punya teman di segala maksudnya segala bidang agama semua. Jadi saya lebih tertarik kepada Nasdem. Baik, terima kasih Kak Ya, Lina. sama-sama ya. Baik Pak, melihat semangat para kader ya, terutama juga ada generasi milenial ya KL ya, yang bergabung di 2013 jelang pemilu 2014 saat itu. Generasi-generasi yang saat itu melihat partai politik dan juga sepak terjangnya di Provinsi Maluku seperti apa? Apakah memang di saat itu mereka seperti apatis begitu, dan kalau dibandingkan dengan generasi milenial dan Gen Z yang bertahan hingga saat ini itu seperti apa? Ya, saya mau gambarkan dulu bahwa buat Ajeng bahwa keberadaan Partai Nasdem sebagaimana yang kami kedepankan di atas, ya, dia lahir itu karena dari kacamata partai ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Ya. Ada rasa masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap partai politik. Masyarakat tidak percaya lagi terhadap lembaga kedewanan. Masyarakat sudah tidak percaya lagi yang namanya anggota DPR, katakan seperti itu. Yeah. Ya. Makanya untuk mengembalikan marwah keberadaan partai, mengembalikan marwah lembaga kedewanan, dan memberikan marwah tugas dan fungsi lembaga, lahirnya Partai Nasdem. Untuk bagaimana kami memberikan edukasi, meyakinkan masyarakat bahwa berpolitik adalah merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Berpolitik adalah merupakan suatu persyaratan perkembangan kehidupan kebangsaan. Berpolitik adalah merupakan bagian alat dan prasarana untuk bagaimana kita bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sesungguhnya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa berpolitik itu bukan suatu hal yang tabu. Lembaga kedewanan itu bukan suatu hal yang hanya berkoco-kocoisme, ya, untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan negara, kata tidak seperti itu. Itu adalah lembaga yang terhormat, itu adalah organisasi yang terhormat dari sisi politik untuk bisa menyuarakan kepentingan rakyat, untuk bisa melakukan pelayanan terhadap rakyat. Nah, dari narasi-narasi mengembalikan kepercayaan rakyat, itulah Partai Nasdem selalu memberikan edukasi itu, memberikan semangat kepada rakyat bahwa berpolitik itu wajib hukumnya, berpolitik itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya dengan strata pemilih hari ini milenial yang sebegitu banyak, kami memberikan edukasi kepada mereka. Ya, bukan alam yang rusak gitu lah. Politik bukan alam rusak. Politik bukan alam yang memang dia pisah dengan alam kehidupan kita, ini bukan. Politik adalah bagian kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kemanusiaan. Untuk bisa mengembangkan dan berpola perilaku yang baik, salah satu jalan pun juga berpolitik untuk itu. Baik Pak, salah satu kendala yang kalau kita lihat dalam pengimplementasian apa saja yang menjadi persoalan adalah mengubah pola pikir seseorang manusia. Iya. Apalagi kelompok masyarakat. Merubah pola pikir itu membelah mindset.
secara berpikir kita. Terkadang dalam kita berhadapan dengan situasional politik, kita berpura-pura. Kita bicara lain, ngomongnya lain. Terkadang kita berhadapan dengan situasional demokrasi, kita pun juga akan ada sikap yang meretakkan hubungan sesama antara kita orang saudara dengan beda politik itu. Sehingga keberadaan Partai Nasdem memberikan edukasi bahwa yang namanya demokrasi adalah pesta. Pesta itu tidak perlu ada perbedaan di dalamnya. Pesta itu adalah suatu sukacita untuk bagaimana kita memberikan sikap politik dan pilihan politiknya kepada orang yang kita percaya. Ya. Sehingga tidak ada chaos, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada konflik orang bersaudara. Terkadang pada musim pemilu, orang segandung aja bisa konflik, saya bilang. Iya. Bisa konflik. Itu karena kurang ada edukasi. Nasdem memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Bahwa perbedaan sikap politik dan pilihan politik itu tidak bisa untuk harus meretakkan hubungan kita antara sesama orang keluarga. Jadikanlah politik dan demokrasi itu sebagai sarana untuk bisa memperjuangkan, memberikan hak politiknya, memperjuangkan semua kepentingan masyarakat. Dan masyarakat menggunakan hak politiknya untuk mempercayakan partai politik untuk membawa, memperjuangkan dan melayani semua kepentingan masyarakat untuk itu. Baik, dalam mengimplementasikan hal tersebut, apakah memang ada kendala yang kemudian ditemukan oleh Pak Dhani dan juga teman-teman di Nasdem sejauh ini, dan bagaimana sih overcome permasalahan-permasalahan yang ada? Nona Ajeng, dalam hal melakukan apa saja pasti ada kendala. Hidup itu adalah peralihan masalah ke masalah yang lain. Sama dengan hari ini karena melakukan suatu sosialisasi atau edukasi itu pasti ada kendala, tidak mulus-mulus, tidak mulus-mulus. Ini kehidupan, ya. Kita berkata jujur, baik, benar aja di mata orang lain belum tentu benar lah. Betul. Ini kendala, iya. Tapi kendala itu tidak menjadikan kami luntur, tidak menjadikan kami kendur, tidak melunturkan semangat kami untuk mau melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini tanggung jawab kami. Nah, itulah yang namanya restorasi. Itulah yang namanya restorasi. Boleh tepuk tangan untuk semangat restorasi Nasdem Maluku. Luar biasa, kita mau ke Tribuners dulu, kalian yang mungkin sudah bergabung ya di layar monitornya, apa kabar? Yang sudah beraktivitas sejauh ini, kita kurang lebih 1 jam 30 menit lagi ya akan berbuka puasa untuk Tribuners yang menjalankan ibadah puasa. Senang sekali kita bisa mengobrol tentang politik ya di meja Ngopi 024 ini bersama dengan Partai Nasdem. Jadi kalian kalau mau bertanya terkait dengan bagaimana sih caranya untuk bisa bergabung bersama dengan kader-kader lainnya yang ada di Partai Nasdem Maluku ini seperti apa, mungkin langsung aja dijawab oleh Pak Dhani. Gimana caranya tuh kalau ada yang mau bergabung? Untuk bergabung dengan Partai Nasdem itu sangat mudah, mudah sekali. Syaratnya cuma KTP. KTP ya? Iya, memang benar itu. Oke. Tidak ada kriteria khusus ya Pak ya? Nasdem itu punya prinsip, kalau itu? bisa dipermudah kenapa dipersulit? Jangan Pak dipersulit, terlalu banyak hal-hal yang disulitkan. Apalagi ya Pak ya, anak muda itu, karena saya anak milenial, jadi saya memberikan satu rahasia lagi untuk membujuk kami yang anak-anak muda ini, anak-anak milenial ya Pak. Pak generasi apa? Saya generasi 45 apa ya? Oke, agak susah Pak kalau mau meyakinkan. Jadi ini salah satu caranya yaitu mendekatkan dengan cara yang mudah-mudah tadi. Generasi sekarang tuh tidak suka yang hal yang sulit-sulit Pak. Kalau sulit ditinggal Pak. Non Ajeng ada ketua tim milenial, wakil ketua pimpinan wilayah milenial. Mungkin beliau belum hadir. Berdiri kalau ada. Enggak, beliau belum hadir. Belum, oke. Ya, kalau dia hadir tuh cakep sekali dia menyampaikan semua program. Keren. Ada. Di sini ada yang bisa menyampaikan program kerjanya? Ada? Dia spesifikasi. Spesifikasi tadi ya. Spesifikasi karena dia dilatih di Jakarta untuk bagaimana caranya meraut sebanyak-banyaknya teman-teman kelompok milenial bergabung dalam partai. Oke, berarti untuk bergabung itu hanya dengan KTP saja ya? KTP, iya. Di KTP itu sudah ada ya, kalau kita mau merujuk ke KTP nih Pak, ada kewarganegaraan pasti ya Indonesia. Pasti. Kemudian alamatnya domisili Maluku, misal Kota Ambon ataupun di 11 kabupaten lainnya. Kemudian
beragama, karena di KTP kan agama juga ada, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya. Jadi apa yang ada di KTP itu sudah menjadi syarat untuk bisa bergabung bersama dengan kader lain yang ada di Nasdem. Betul itu. Ya. Identitas yang kami perlukan, ya. Dari sisi tata kelola administrasi, identitas yang kami perlukan. Sehingga kalau dia bersedia untuk memberikan KTP, itu berarti bahwa dia bersedia juga bergabung dalam rumah besar restorasi gerakan perubahan Indonesia. Ya. Sehingga dia memberikan KTP-nya, terus kami lakukan upload dalam Nasdem ID itu, terus langsung bisa cetak itu KTA-nya, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Baik, nah ini satu lagi nih Pak. Dengan bermodalkan KTP ya Pak, seseorang sudah bisa menjadi anggota atau kader di Nasdem Provinsi Maluku. PR selanjutnya adalah kita bisa tahu bahwa kalau dia mau menjadi seorang anggota legislatif misalnya ataupun berkontestasi dengan politisi lainnya, tentu saja memiliki pengetahuan politik yang luas begitu. Di Nasdem sendiri apa yang ditawarkan ke kader-kader baru yang bergabung agar mereka juga turut berkembang dari sisi kompetensi begitu? Ya. Para kader yang tergabung dalam partai itu kan ada sekolah kader. Kalau DPR ada sekolah legislatif, ya. Di sana mereka digembleng. Yang hari ini salah satu partai politik yang memiliki lembaga pendidikan yang formal adalah Partai Nasdem dengan istilah ABN ya, Akademi Bela Negara. Akademi Bela Negara. Dia bentuknya seperti suatu perguruan tinggi, ya. Di sana itu digembleng. Mereka dikasih dari segi fasilitas, infrastruktur semua. Kemarin itu tahun angkatan pertama itu mereka sekolah ada 6 bulan 6 bulan dulu digodok, dibentuk karakternya, dibentuk cara mindset berpikirnya, agar mereka lahir keluar dari Akademi Bela Negara itu, mereka bisa menerjemahkan semua ilmu yang ada yang mereka peroleh di ABN Akademi Bela Negara ke masyarakat. Ini digembleng sehingga Partai Nasdem bukan berarti bahwa dengan syarat KTP saja lalu jadi anggota partai, tidak. Ketika dia seluruhkan KTP, digembleng lagi dalam sekolah Akademi Bela Negara. Bagaimana dia mencintai negara itu, bagaimana dia jadikan negara dan kehidupan bermasyarakat itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dia. Seperti itu. Ya. Berarti untuk kader-kader baru ya, terutama juga salah satu yang baru bergabung di 2023 tadi ada Kakak Lani, tidak perlu takut bahwa tidak mempunyai latar belakang ilmu politik seperti itu, karena ada Akademi Bela Negara yang disiapkan oleh Nasdem Maluku untuk para kader ini bisa mengembangkan potensinya di bidang politik tentunya. Seketika nanti berkontestasi misalkan di pemilu 2024, apa yang sudah menjadi titipan dalam diri untuk mewakili rakyat di 11 kabupaten di bumi raja-raja ini sudah bisa diwakilkan melalui kader yang ditunjuk itu ya Pak ya? Betul itu. Baik, luar biasa. Oke, kita ke kolom komentar, sudah ada yang menyampaikan salam restorasi. Halo untuk Kakak, mata saya agak minus jadi harus agak dekat. Kakak Fadel Moni ya, salam restorasi katanya Pak. Oke, juga buat Tribuners yang pengen bertanya, kita masih punya sekitar beberapa menit lagi ya. Mumpung kita lagi ngobrol ya, ngopi bareng politisi bersama dengan Pak Dhani, Partai Nasdem Maluku tentunya. Ada lagi yang pengen disampaikan, mau di-share oleh peserta. Oke, kita punya di sayap kiri saya, mohon mic-nya boleh diberikan. Jangan lewat depan kamera, thank you. Oke, dengan kakak siapa nih? Tolong dibantu biar mic-nya nyala. Oke, ya, kasih terima apa? kasih. Dengan Kakak Edi Balubun. Kak Edi? Iya. Oke, Kak Edi. Sapanya Edi ya. Yang pertama kami sangat berterima kasih atas Tribun News yang saat ini bersedia untuk bersama-sama dengan kami Nasdem, mau baik dari wilayah sampai ke DPD. Dan ada beberapa 3 poin yang saya ingin sampaikan di saat ini. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua Wilayah tadi bahwa
Nasdem punya kader itu harus militansi, bukan saja di internal partai tetapi juga ketika ada di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif lainnya. Nah, tentu kami berharap bahwa memang dalam perekrutan Bacalek ini memang sudah sangat baik, dan kami berharap sungguh sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul ada kok sebuah komitmen yang harus diselektif ke depan, sehingga memang siapa-siapa yang ada dalam kader sebagai kader Nasdem yang duduk di dalam lembaga-lembaga legislatif itu punya kekuatan untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintahan, tetapi juga bisa mengawal kepentingan rakyat itu ke depan dari jenjang bawah sampai kepada para pucuk-pucuk pimpinan di setiap daerah. Itu yang pertama, dan tentu kita berharap sungguh bahwa ketika sebuah komitmen ini dibangun, kami juga berharap sehingga kader-kader Nasdem juga bukan sebagai mencari kepentingan pribadi lalu kemudian tidak aman di partai Nasdem lalu kemudian nanti selanjutnya pindah ke partai lain lagi. Saya sudah bergabung di partai Nasdem sejak Januari 2013 juga, dan kami tetap bertahan sampai sekarang walaupun juga ada dinamika partai yang sedikit tidak menguntungkan, tetapi juga kami tetap menyatakan sikap bahwa kami cinta partai ini dan kami dibelajarkan di sini sehingga kami tetap ada sampai sekarang untuk tetap mengawal kepentingan masyarakat lewat partai Nasdem. Itu yang kedua, dan yang terakhir tentu kami juga berharap kepada masyarakat untuk tetap mengawal apa yang kami sampaikan di saat ini, baik pun dari kader maupun selaku pimpinan, sehingga ke depan juga semua sama-sama mengawal apa yang kami komitmen bangun dengan komitmen kami saat ini. Terhadap itu kami juga berharap sehingga masyarakat juga bisa membantu kami dengan bisa menciptakan kader Nasdem yang bisa menduduki pucuk pimpinan baik di wilayah Maluku maupun Provinsi Maluku maupun di Kota Ambon dan bahkan kabupaten kota yang lain. Mungkin itu harapan kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti terhitung udah 1 dekade ya bergabung bersama Partai Nasdem dan masih setia hingga saat ini. Ini membuktikan kesetiaan ya masyarakat Maluku ketika bergabung dengan Partai Nasdem karena nilai-nilai tadi yang sudah dijelaskan atau disebutkan oleh Pak Dhani juga. Baik, Pak Dhani, kita semakin dekat ya di 2024 tentunya pesta demokrasi ini. Saat ini pentahapannya sudah masuk bahkan di verifikasi berkas para bacalek begitu di Bawaslu dan juga KPU. Nah, di Partai Nasdem sendiri untuk perjalanan atau persiapan saat ini seperti apa? Partai Nasdem dalam hal menyiapkan bakal calon legislatif satu program yang ditetapkan untuk meraup teman-teman masyarakat putra-putri terbaik, itu program yang namanya Indonesia Memanggil. Indonesia Memanggil, boleh dijelasin program apa itu? Indonesia Memanggil itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk kita di Maluku, ya, untuk manakala dia sanggup untuk menduduki jabatan-jabatan politik, untuk dia sanggup untuk bisa melakukan kompetisi politik dalam kontestasi demokrasi, silakan dia mendaftarkan diri di Partai Nasdem tanpa ada pungut biaya, tanpa mahar. Tanpa mahar. Tanpa mahar. Oke, ya. Underline tanpa mahar. Indonesia Memanggil itu tanpa mahar, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat bisa berafiliasi dalam partai. Karena Partai Nasdem itu bukan saja dimiliki oleh kader partai dan pengurus partai. Tapi Partai Nasdem itu dilahirkan, dibentuk untuk semua warga negara Indonesia. Dia milik kita semua. Bukan milik orang per orang, bukan. Tapi kemanfaatannya untuk milik kita bersama. Karena dia adalah aset negara. Menempatkan dia sebagai aset negara untuk bisa menjadi tempat pergumulan politik, membawahi semua teman-teman yang ada pada sayap-sayap partai itu menyuarakan kepentingan politik dan masyarakat untuk itu. Gitu. Baik, kita juga berdasarkan informasi yang kami rangkum ya dari beberapa yang sudah diberitakan ya. Pak Dhani siap maju untuk Wawali? Ini Ajeng, ini namanya out of context.
Ini di luar konteks sebenarnya. Bapak kalau duduk sama jurnalis itu begitu Pak. Karena kami merangkum informasi dari mana-mana. Kan tadi saya sudah bilang Bapak sebagai salah satu public figure ya, seorang politisi yang berpengaruh di Provinsi Maluku tentunya. Kita tahu lah ya Pak ya. Aja yang pancing-pancing ketua wilayah ini. Begini, bicara tentang maju, bicara tentang pilkada, ada waktunya. Ada waktunya. Karena pintu masuk untuk kita proses pemilihan kepala daerah itu adalah Februari tahun 2024 pemilihan umum. Betul. Iya. Hasil daripada pemilu legislatif itu dulu, baru kita masuk pada November pilkada itu. Iya. Lalu selanjutnya, maju atau tidak ketua wilayah? Kader partai itu siap ditempatkan di mana saja. Memang. Kita siap. Bukan saja TNI Polri, Partai Nasdem pun juga mampu ditempatkan di mana saja. Termasuk kursi wakil wali kota Makanya. Ban. Memang. Seperti itulah. Ya. Ada satu istilah yang kami copy dari teman-teman satuan. Nasdem itu kalau ragu-ragu mundur. Memang. Ragu-ragu mundur ya? Ragu-ragu mundur, Bos. Putus malintang patah. Itu artinya bahwa ketika ditempatkan ada patsun partai untuk menempatkan, memerintahkan seorang kader, menempatkan jabatan publik katakanlah, tidak ada kata tidak mau, harus dia mau. Menang dan tidak menang, kalah atau tidak kalah, dia harus maju. Karena itu bagian daripada sosialisasi. Yang penting berjuang dulu. Harus berjuang. Karena kemenangan itu merupakan upaya daripada kita, upaya sosialisasi kita, tapi sudah harus dibarengi dengan kuasa Tuhan di dalamnya. Betul. Iya. Oke. Betul ini. Walaupun kita rajin untuk lakukan sosialisasi, kunjungan di mana-mana, target apapun besarnya, ketika Tuhan tidak berkehendak, siapa itu yang bisa? Itu. Ini soal itu. Dan Nasdem adalah partai nasionalis religius. Kami nasionalis, tapi kami beriman. Itulah Nasdem, nasionalis dan religius di dalamnya. Tidak nasionalis dan doang, religius. tidak. Iya, nasionalis dan religius. Kami lakukan kerja politik, kerja sosial, tapi kami juga percaya Tuhan. Baik. Seperti itu. Bahwa segala sesuatu itu ada kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang menggerakkan itu. Oke. Boleh tepuk tangan semangatnya lagi. Meskipun nanti di pemilu kada masih di November 2024 ya, tapi kita sudah, orang Ambon bilang air sudah mau naik begitu toh. Jangan sampai tunggu tinggalan dulu baru mau persiapkan. Ini katong juga tahu nih kuda-kuda semakin kuat di bawah nih Pak. Iya, karena bicara pilkada, bicara pemilu ada sosialisasi di dalamnya. Yes. Sosialisasi yang dilakukan pada event pemilu sama dengan sosialisasi yang dilakukan pada eventnya pilkada. Dia sama, motif dan unsurnya sama. Tinggal bagaimana logistik yang kita siapkan. Karena bicara sosialisasi, bicara logistik. Sampai pada pilkada apalagi butuh logistik yang begitu baik. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana logistik kita pada saat lakukan sosialisasi pemilu telah terkuras, lalu kita masuk pada pintu pilkada, kita hancur-hancuran lagi dan seperti itu. Makanya butuh dukungan murni, dukungan tulus dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Partai Nasdem memimpin negeri ini. Baik, di kesempatan ini Pak, apa yang kemudian ingin Bapak perjuangkan di kursi Wawali itu? Itu dia belum sampai di sana aja. Enggak, saya pengen tahu aja di kesempatan kali ini. Tapi kalau Bapak tidak mau menjawab juga tidak apa-apa. Saya berpikir bahwa masuk pada fase pejabat publik itu ada waktunya, ya, untuk memperjuangkan. Berarti untuk waktu yang nanti akan datang. Dengar, saya mau sampaikan secara umum bahwa yang namanya pejabat publik yang ada di Provinsi Maluku, di Kota Ambon khususnya ini, masyarakat sudah bosan dengan pemerintah. Masyarakat sudah bosan dengan penguasa. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah seorang yang bisa melayani. Layan itu. Betul ini saya bilang. Kita udah hidup dengan wali kota begitu banyak, hidup dengan gubernur begitu banyak. Tapi unsur pelayanannya seperti apa? Kita tidak meminta-minta, bukan. Tapi bagaimana dia bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat? Hari ini masyarakat mau kerja aja sulit. Mau lakukan struggle for life-nya aja sulit, mempertahankan kehidupannya sulit.
Sampai demo di mana-mana. Karena tidak ada unsur pelayanan daripada pemerintah untuk itu. Ya. Baik. Keberadaan Oke. partai itu akan memberikan itu. Baik. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Dhani sini sudah berkeringat karena beliau sudah ada semangat-semangat yang tadi kami glowing gitu ya Pak. Oke, baik Pak, kita boleh melebar sedikit di peta politik nasional ya Pak ya, berdasarkan keputusan dibentuknya koalisi perubahan kemarin ya, sudah dideklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024, yang mana ada segelintir karakteristik yang dicari sebagai wakil yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan untuk bertarung di pemilu Pilpres 2024 mendatang. Dari kacamata Pak Dhani sendiri melihat potensi-potensi yang ada nih di peta nasional ini, siapakah yang paling cocok nanti? Ajeng sebagai promotor sebut Ajeng bahwa ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, ya, pada saat itu Nasdem menetapkan bahwa untuk mendampingi calon presiden Pak Anies Baswedan itu adalah hak Pak Anies Baswedan. Artinya wakil presiden ya yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan itu adalah merupakan haknya Pak Anies Baswedan. Nasdem tidak mau intervensi Pak Anies Baswedan untuk menentukan atau untuk mengusulkan siapa yang berhak mendampingi Anies Baswedan. Ya, sehingga kewenangan itu, ruang itu kami berikan seluas-luasnya, ya, kepada Pak Anies Baswedan. Mau itu siapa ke pimpinan partai politik yang lain silahkan. Ketika ada keputusan ketetapan hati Pak Anies Baswedan bahwa figur nasional seperti ini dia cocok untuk bisa bersama-sama dengan Pak Anies Baswedan memimpin negara ini, ya bismillah, silahkan. Tapi Nasdem tidak pernah untuk intervensi hak yang telah diberikan kepada Pak Anies Baswedan untuk memilih siapa calon wakil presiden mendampingi yang bersangkutan. Selama nilai-nilai Nasdem ada di sana dititipkan melalui Pak Anies Baswedan untuk mencari karakteristik seperti apa yang diinginkan mewakili partai. Begitu ya Pak ya? Betul, karena begini, sesama anak bangsa, pasti sudah mengetahui pola perilaku dan cara mindset berpikir kita anak bangsa ini. Apakah dia cara berpikirnya untuk mau menjalankan semua tujuan negara, atau cara berpikir hanya untuk mengembangkan organisasinya saja, atau mengembangkan kelompoknya saja. Negara ini bukan kelompok. Negara ini adalah kumpulan-kumpulan kelompok yang bisa membentuk keutuhan negara kedaulatan Republik Indonesia. Seperti itu Nona Ajeng. Jadi Nasdem memberikan edukasi untuk itu. Oke, luar biasa. Baik, tidak terasa ya Pak ya, kita sudah 1 jam. Terasa. Oke. Ya begitu produser kita dan juga Tribuners yang bergabung di layar monitor, thank you so much. Di sini juga saya mau makasih Pak untuk para kader simpatisan Partai Nasdem Maluku yang sudah hadir ya di studio Ngopi 024 pada sore hari ini. Tentunya kami mendukung dan mendorong ya setiap niat yang sudah ditaruhkan di hati masing-masing untuk bisa berkontestasi nanti di pemilu 2024 ataupun setia bersama dengan Partai Nasdem hingga pemilu pesta demokrasi di 5 tahun mendatang, kemudian 5 tahun mendatang juga. Baik Pak, untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, silakan closing statement-nya untuk Tribuners yang sedang menatap kami di layar monitornya. Tribuners dan warga Kota Ambon dan Maluku pada umumnya, harapan dari Partai Nasdem pada saatnya ada event politik yang kita sama-sama menantikan itu. Harapan Partai Nasdem adalah gunakanlah hak dan sikap politik kakak-kakak teman-teman semua dengan baik. Ya. Jangan menggunakan sikap politik, dalam hal ini pilihan politik, dipengaruhi dengan segala macam intrik-intrik. Karena sikap dan pilihan politik itu adalah sikap dan hak asasi sesama kita. Kita bebas, kita merdeka untuk menyampaikan sikap politiknya. Dan ingat, ketika kita memberikan sikap politik itu menentukan nasib anak cucu kita 5 tahun yang akan datang. Baik. Demikian. Tribuners, satu lagi, ada lagi? Jangan lupa sikap politik itu ditetapkan kepada Partai Nasdem. Ya.
Baik, terima kasih sekali lagi narasumber kece saya di Ngopi 024 Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku, Pak Hamdani Laturua, boleh tepuk tangan dulu. Dan juga audiens kami yang tentunya merupakan kader dan simpatisan dari Partai Nasdem Provinsi Maluku. Thank you so much. Tribuners, jangan lupa untuk saksikan terus program kami Ngobrol Bareng Politisi atau yang disingkat Ngopi 024 untuk kita sama-sama memperkaya pengetahuan kita terkait dengan bagaimana nanti para partai ini berkonsentrasi di pemilu 2024 dan memperkaya edukasi kita, pengetahuan kita tentang ilmu politik itu sendiri agar nantinya kita bisa menggunakan hak kita untuk memilih siapa saja yang nanti memegang tongkat pemimpin di daerah bumi raja-raja ini dengan hati yang lapang begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi dari studio tribunambon.com yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau. Saya pamit. Pak, ada yel-yel untuk penutupan kita dari Partai Nasdem tadi? Boleh kita teriakan sama-sama sebelum akhirnya kita amato bareng-bareng. Bapak yang pimpin ya, silakan. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Menang. Terima kasih. Danke banyak dan Tribuner, sampai jumpa, amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.